wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ramlan Zakri. Di video kali ini adalah video KKN keempat saya yang berbasis sosial media. Kali ini saya ingin membahas tentang kejadian atau peristiwa dan fenomena yang terjadi pada tahun 2020. Bukan hanya virus corona, namun di sini saya sudah merangkum beberapa peristiwa yang memprihatinkan dunia tentunya. Kalau kalian penasaran, tetap stay tune di video selanjutnya. Yang pertama, musim kebakaran hutan Australia di akhir tahun 2019 hingga tahun 2020. Kebakaran hutan yang saat ini membakar di berbagai penjuru di Australia, terutama di daerah Tenggara, yang menyebabkan musnahnya habitat hewan-hewan liar asli Australia seperti kanguru, koala, burung, reptil, dan lain-lain. Sebagian besar hewan-hewan itu juga mati akibat kebakaran hutan. Sejak kebakaran hutan pertama kali terjadi pada awal September, ratusan rumah telah hilang. Lebih dari 5 juta hektar hutan dan lahan pertanian pun hangus. Dan sedikitnya 24 orang tewas. Ahli ekologi dari University of Sydney memperkirakan hampir setengah miliar mamalia, burung, dan reptil mati sejak kebakaran dimulai. Diperkirakan jumlah hewan yang jadi korban mencapai 450 juta termasuk 8.000 koala, Susan Lee. Menteri Lingkungan Hidup Australia mengatakan kepada Australian Broadcasting Corporation, jumlah hewan yang menjadi korban belum bisa dipastikan sampai api berhasil dipadamkan. Ketika kebakaran melanda Australia, bukan hanya koala yang terancam, tetapi juga satwa liar asli Australia. Vicky Led, sukarelawan penjaga satwa liar di New South Wales yang telah bekerja selama 32 tahun mengatakan api yang membakar Australia ini belum pernah terjadi sebelumnya. Penyebab kebakaran hutan di Australia sangatlah kompleks. CNET mewartakan Australia adalah benua yang akrab dengan kebakaran hutan. Mereka mengenal manajemen kebakaran hutan dan pentingnya kebakaran dalam meregenerasi tanah. Masyarakat adat yang telah hidup di seluruh benua pulau selama puluhan ribu tahun telah mengetahui pentingnya manajemen kebakaran dan bagaimana hal itu berkontribusi terhadap kesehatan sistem. Yang kedua yaitu pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani. Pada 3 Januari 2020, Presiden Trump berbicara dalam konferensi pers di Resort Mar-a-Lago miliknya di Florida. Trump mengatakan tentang serangan udara Amerika Serikat di Irak. Militer Amerika Serikat melakukan serangan tepat sasaran tanpa cacat yang menewaskan teroris nomor 1 di dunia, yaitu Qasem Soleimani. Dia menambahkan, Soleimani merencanakan serangan yang kejam terhadap diplomat Amerika dan personel militernya, tetapi kami menangkapnya dalam tindakan itu dan menghentikannya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pembunuhan komandan militer Iran Qasem Soleimani untuk menghentikan perang, bukan untuk memulainya. Yang ketiga yaitu konflik Iran dan Amerika Serikat. Iran menyerang balik Amerika Serikat atas pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani pada Rabu 8 Januari 2020. Iran menembakkan serangkaian rudal balistik di 2 pangkalan Irak yang menampung pasukan Amerika Serikat dan memperingatkan Amerika Serikat serta sekutunya di wilayah tersebut untuk tidak membalas. Pembunuhan Soleimani dan serangan rudal Iran juga menandai pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir Washington dan Teheran saling menyerang secara langsung daripada melalui proksi di wilayah tersebut. Ini meningkatkan kemungkinan konflik terbuka meletus antara kedua negara ini yang telah menjadi musuh sejak revolusi Islam Iran pada 1979. Setidaknya 11 dari rudal itu menyerang pangkalan udara di Al-Ashad, Barat Baghdad.
Dan setidaknya satu lagi menghantam pangkalan Erbil, katanya. Iran juga dikabarkan kembali menyerang markas Amerika Serikat di Irak pada Kamis pagi. CNN melaporkan setidaknya ada 2 roket Katyusha mendarat di wilayah internasional yang dipimpin Amerika Serikat. Pasukan Amerika kita yang hebat, siap untuk apapun. Iran tampaknya akan mundur, yang merupakan hal yang baik untuk semua pihak terkait dan hal yang sangat baik bagi dunia, kata Trump dalam pidato yang disiarkan televisi dari Gedung Putih sebagaimana diberitakan BBC. Trump juga mengatakan lebih memilih menggunakan sanksi sebagai balasan dan bukannya berperang. Amerika Serikat akan dengan segera memperberat sanksi ekonomi kepada rezim Iran, tegasnya. Namun, apabila Amerika Serikat membalas dan kedua negara jadi terlibat perang, sanggupkah Iran membiayai militernya untuk melawan militer terkuat di dunia itu? Yang keempat yaitu Black Lives Matter. Kematian George Floyd telah memicu kemarahan massa dan demo anti-rasisme meledak di banyak wilayah Amerika Serikat, yang kemudian menjalar ke kota-kota besar di sejumlah negara lain. Floyd meninggal tidak lama setelah ditahan polisi Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat. Polisi menangkapnya dengan tuduhan membeli rokok di toko kelontong memakai uang palsu pada 25 Mei 2020. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan polisi bernama Derek Chauvin sempat menidih leher Floyd menggunakan lutut salah satu kakinya selama hampir 9 menit hingga Floyd kesulitan bernapas dan akhirnya meninggal dunia. Sehari usai kematian Floyd, demonstrasi besar meletup di Minneapolis. Aksi memprotes kebrutalan polisi Minnesota terhadap Floyd kemudian berkembang menjadi kerusuhan besar. Di banyak unjuk rasa itu, slogan Black Lives Matter kerap hadir dan disertai aksi massa berlutut dengan satu kaki sebagai simbol memprotes kasus kematian Floyd di media sosial. Kampanye gerakan protes ini membuat tagar Black Lives Matter bertambah populer. Yang terakhir yaitu pandemi virus corona. Pandemi coronavirus akhir 2019 hingga tahun 2020 atau dikenal sebagai pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit virus corona yang berada di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 11 Maret 2020. Hingga 23 April 2020, lebih dari 2 juta kasus COVID-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781 dan 109 orang sembuh sejak Senin tanggal 2 bulan Maret 2020 lalu. Saat itu Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya pasien yang positif virus corona dan mengidap COVID-19 di Indonesia. Ada 2 pasien COVID-19 dalam kasus pertama yang terjadi di tanah air ini, yaitu seorang perempuan berusia 31 tahun dan ibunya yang berusia 64 tahun. Menurut Jokowi, virus corona itu didapat dari warga negara Jepang yang sempat melakukan perjalanan di Indonesia. Dia kemudian menularkan itu ke pasien kasus yang pertama, lalu virus corona itu sampai ke pasien kasus yang kedua. Pemerintah kemudian men-tracking atau melakukan penelusuran dengan skema klaster untuk mengantisipasi persebaran virus ini.
Hasilnya, hingga Minggu malam diketahui ada 6 pasien yang positif COVID-19 dan 21 orang masuk dalam kategori suspek. 5 orang diantaranya diketahui berasal dari klaster Jakarta yang masih terkait dengan kasus yang pertama. Kemudian mereka dirawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta. Nah, itu adalah beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 2020. Tahun 2020 ini kita rasa cukup memprihatinkan dari bulan September hingga Juni 2020. Nah, kita sebagai manusia seharusnya senantiasa berdoa agar kedepannya kehidupan kita dan semuanya kembali normal dan lebih baik lagi. Saya rasa cukup sekian dari video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Stay healthy, stay positive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.